gimana? Ya cocok sih sebenarnya jadi karakter Lucifer ganteng ya. Lucifer tampan tadi. Tapi ya jangan dimani ya. Enggak lah. Enggak, itu cuma acting, cuma film aja. Tapi mungkin menariknya adalah karena ini kan kisah nyata. Jadi pas aku lihat itu gitu ya ternyata ada cerita seperti ini. Jujur aku belum tahu. Memerankan sebagai Lucifer seperti apa sih? Awal pertama ditawarin gimana? Kan di sini orang tahu kamu kan seorang pendeta lah ya. Terus tiba-tiba jadi Lucifer gitu. Kalau aku sih ngelihatnya bukan as Lucifer-nya, tapi being a part of this project tuh sesuatu buat aku karena memang dari awal juga tujuannya bagus, mengedukasi orang-orang juga kalau ajaran seperti ini tuh sebenarnya beneran ada. Dan kita benar-benar harus lebih waspada lagi terutama buat teman-teman anak-anak Tuhan, hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini juga gitu. Seperti tagline-nya itu, lawan yang sesat supaya tidak terjerat. Dengan karakter Lucifer ini kan bukan main-main ya, ngeri banget. Udah izin belum sih sebelumnya? Izin gimana? Iya nih gue mau karakter seperti ini gimana sih? Sama izin sama siapa? Anda. Justru aku kalau dapat hampir setiap aku main satu project, ketika aku dapat satu karakter, pasti aku diskusi dulu sama Anda. Gimana menurut kamu, keren apa enggak, bagus apa enggak, kira-kira cocok apa enggak? Selalu minta setuju Anda dulu, persetujuan Anda dulu. Tapi Anda sendiri pas tahu dikasih tahu kan terus ini benar-benar kayak memang pernah nyata ya gitu kan. Sampai tadi ada darah segala macam gitu. Sempat kamu juga sih bahwa oh ini nyata ya, oh ini ada ya kamu bilang ada deh masukan-masukannya. Jonas sendiri ya kalau aku karena kan karakternya juga pasti dia akan membentuk karakternya sendiri gitu. Paling memang kita diskusi ini enaknya karakternya jadi kayak apa atau kita cari referensi kayak gitu. Lebih ke situ aja. Dari referensinya dari mana? Referensinya sih gini, pertama pasti ngobrol sama sutradara dulu dan aku pengen tahu kan maksudnya gambaran yang diinginkan oleh sutradara dan juga penulisnya itu seperti apa dan aku coba untuk diskusi istilahnya memberikan option kira-kira seperti ini apa cocok apa enggak kan semuanya juga tergantung sutradara karena dia yang ngedirect. Ada juga untuk acting coach-nya juga aku banyak minta masukan dari mereka juga. Bang katanya susah juga mendapatkan restu dari Kaisang Asmiranda sendiri. Itu emang agak sulit atau gimana sih kemarin minta restunya sendiri untuk main film ini bang? Restu susah? Enggak pernah aku susah. selalu mendukung suamiku. Nggak pernah susah, justru dia number one supporter. Semua bukan gini loh. Kalau sama Anda tuh dia nggak pernah susah ngasih izin ya, tapi dia justru banyak memberikan aku masukan. Jadi bukan untuk minta izin. Kalau aku ngomong sama Anda ini justru untuk lebih membuka wawasan aku aja. Untuk kira-kira menjalankan satu karakter itu seperti apa. Terus kalau di film tadi itu kan kalau di film tadi itu ada si peran utamanya itu kan lahir dari keluarga pendeta segala macam, tapi dia harus tiba-tiba ada di komunitas itu sendiri. Terus sebagai bapak juga nih, keluarga nih, memberikan pemahaman seperti apa sih bahwa ternyata kita juga kaget ya, oh ada ternyata seperti itu ya. Kayak gimana nih kak? Itu udah jelasin sendiri. Kamu Nggak nanya tapi nggak jelasin. kita kaget kalau kita kaget, oh ternyata ada ya gitu. Kalau Kan, untuk keluarga gimana jelasinnya? Di dunia kalau buat kita sih di dunia ini kan mungkin hampir semuanya gitu. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini? Gitu. Mungkin ajaran-ajaran itu bisa masuk lewat cara apapun. Mungkin dari pergaulan di luar, mungkin pergaulan bahkan mungkin dalam keluarga mungkin ada ya. Aku nggak pernah lihat langsung tapi mungkin ada. Justru itu jadikan kita sebagai anak-anak kita lebih hati-hati, lebih waspada aja. Gitu. Jadi ini termasuk film pertama kamu atau gimana sih? Ini sebenarnya film kedua aku. Membangun chemistry sendiri bagaimana cara pemainnya? Chemistry yang ini kan aku jadi Lucifer ya. Ngomongin chemistry apa siapa? Enggak sih, lebih kayak tadi aja. Untuk membangun karakter ini lebih banyak mencari referensi aja, lebih banyak mencari masukan. Seperti tadi aku udah jelasin dari sutradara, dari coachnya, mungkin dari pemain lain juga. Mas, ini kan cerita sebenarnya kisah nyata ya, yang pernah dialami oleh Mongol ya. Mungkin ada sharing-sharing nggak ke beliau? Aku sih pernah dengar kesaksiannya aja. Gitu. Cuma waktu di lokasi mungkin nggak banyak ngobrol
ngobrol sih, cuma nggak banyak bercerita soal kesaksiannya karena mungkin kan hektik tuh lagi sibuk banget buat syuting. Tapi aku pernah dengar kesaksiannya Noah sendiri.